Bapak Haji Edi Fauzeni SESHK, Magister Accountant Control Accountant. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Sekolah SDIT Bina Amal 02, Bapak Walyanto. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Semarang Barat, Bapak Mulyono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf SDIT Bina Amal 02, Bapak dan Ibu wali murid kelas 6 yang kami banggakan, serta anak-anakku, calon generasi penerus bangsa, siswa-siswi kelas 6 SDIT Bina Amal 02 yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Ada hari yang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan dan haru dalam acara akhir sana dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDIT Bina Amal 02 tahun ajaran 2025 dengan tema Melaju Raih Cita dengan Semangat Juang Islam dan Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya, Anadia Putri Femalita bersama rekan saya, Uhud Mahmuda, selaku pembawa acara pada pagi hari ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mams Bina Amal, kemudian sambutan-sambutan, penampilan video karya siswa kelas 6, penampilan karya drama kelas 6, senandung cinta untuk ayah bunda, dilanjutkan pengumuman juara teladan siswa, prosesi penghargaan kompetensi siswa kelas 6, pidato perpisahan kelas 6 dalam empat bahasa, kesan-kesan adik kelas, pembacaan ikrar alumni, senandung cinta untuk guru, doa serta penutup dan dikakhiri musyawarah dan foto bersama. Baik para hadirin, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan kami untuk memberikan sebuah pantun. Jangan lupa seperti biasa bilang apa? Cakep. Oke. Beli pati ke kota Pekalongan. Cakep. Dipakai indah saat lebaran. Cakep. Mari kita sambut acara perpisahan dengan semangat dan penuh kesan. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali dan memohon keberkahan acara kita pada pagi hingga siang nanti, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantunan basmalah tadi acara kita berjalan dengan lancar, diridhoi dan pastinya hingga awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan dan menenteramkan hati kita, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya bagi hati yang mencari kebenaran, pelita bagi jiwa yang merindu petunjuk, dan rahmat bagi mereka yang mengamalkannya. Mari sejenak kita membuka lembaran-lembaran suci, meresapi keindahannya, dan mempersilakan hikmah-hikmah ayatnya melembutkan hati kita. Tilawah Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 104 yang akan dibacakan oleh Ananda Maryam Hanifah Mutmainah dari kelas 6A dan Ananda Nyandra Fatia Zahra dari kelas 6B. Kepada Anda kami persilakan.
Dan hendaklah di antara kami ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang maaf, dan mencegah dari yang menimpa. Dan mereka lah orang-orang yang berhidup. Maha benar Allah yang Maha Agung, dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan. Dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap nada yang kita lakukan, terkadang semangat
Indonesia Raya bukan sekadar lagu, tetapi simbol kebersamaan, pengorbanan, dan tekad untuk membangun negeri ini dengan sepenuh hati. Begitu pula Mars Binamal yang akan kita nyanyikan sebagai pemicu semangat dan pengingat bahwa kita adalah bagian dari generasi bangsa yang memiliki cita-cita luhur yang kuat dan tak tergoyahkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Binamal yang akan dipersembahkan oleh paduan suara siswa-siswi kelas 6 SDT Binamal 02. Hadirin dimohon berdiri. Tegak berdiri bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai awal generasi bangsa. Majulah, bina amal, majulah pendidikan. Majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Mengembang generasi mandiri, berkarakter rabani, visi masa depan demi kejayaan, menjadi terbaik di negeri ini. Majulah, bina amal, majulah pendidikan. Majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah, menjadi yang terbaik bina amal. Hadirin dimohon duduk kembali. Alhamdulillah.
Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Haji Joko Widodo SAK selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal, yang alhamdulillah tadi sebelum jam 6 beliau sudah konfirmasi ulang bahwa beliau insya Allah bisa hadir. Yang kami hormati Bapak Edi Fauzeni SE ME AKCA selaku Ketua LPIT Bina Amal, dan insya Allah juga sudah mengkonfirmasi kami bisa hadir. Yang kami hormati Bapak Walianto selaku Ketua Majelis Sekolah SDIT Bina Amal 02 beserta segenap pengurus yang hadir di kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Bina Amal 02 sekaligus panitia kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid peserta pelepasan dan hafal akhir sana SDIT Bina Amal 02 tahun didik 2024-2025. Dan tidak lupa anak-anak Bumanah yang Bumanah sayangi, Bumanah banggakan, anak-anak kelas 6 peserta pelepasan dan hafal akhir sana yang insya Allah berbahagia semuanya. Yang pertama dan pertama adalah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang tidak terkira. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatul hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak Jumat yang kita sayangi, pada kesempatan sambutan hari ini perkenalkan Jumat kami mewakili sekolah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada tamu undangan yang sudah hadir, Pak Wal, Matur Kawuhannya, Bapak Ibu wali murid juga terima kasih sudah hadir semuanya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Ibu wali murid ya atas kerjasamanya selama ini, atas sinerginya dengan sekolah mendampingi putra putri dalam belajarnya di rumah. Terima kasih sudah mempercayakan anak-anak untuk pendidikannya di SDIT Bina Amal 02 hingga
Kegiatan akhir sana hari ini tentunya ada tujuan, dan berikut adalah beberapa tujuan dari kegiatan akhir sana. Bahwa pada kegiatan akhir sana kali ini ya disertai dengan pelepasan anak-anak kelas 6 tahun 2024-2025. Tentunya ada hal penting yang ingin kita capai, yaitu mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada anak-anak semuanya. Ini akan meningkatkan pemahaman kita bersama bahwa setiap anak itu unik, bahwa setiap anak itu pasti punya kelebihan, dan itu kita harus apresiasi. Apakah kelebihan itu dalam bidang akademik maupun bidang non akademik. Dan kemudian juga bertujuan untuk memberikan panggung terakhir ya di kegiatan SDIT Bina Amal juga, sebelum nanti mereka melangkah lebih jauh di jenjang pendidikan berikutnya. Dan juga kami ingin memberikan kenangan terindah kepada anak-anak semuanya, dan harapannya kenangan tersebut memotivasi mereka untuk pendidikan di jenjang selanjutnya. Dan tentunya momentum kegiatan pelepasan dan hafal akhir sana ini juga adalah waktunya nanti penyerahan kembali anak-anak kepada orang tuanya masing-masing. Dan memang konsep kegiatan akhir sana tahun ini cukup berbeda, bisa dikatakan berbeda jauh dengan konsep-konsep sebelumnya. Jika sebelumnya ayah bunda kelas 6 yang mengikuti kegiatan pelepasan dan hafal akhir sana itu sebagian besarnya menyaksikan, menonton, menikmati tampilan-tampilan anak-anak kelas lain selain kelas 6. Biasanya begitu, semua kelas tampil. Tadi alhamdulillah tetap tampil, tetapi di akhir sana tahun ini Bapak Ibu akan lebih banyak menyaksikan tampilan putra-putri kelas 6. Dan harapannya dengan begitu kita semuanya bisa melihat bagaimana kualitas lulusan SDIT Bina Amal tahun 2 tahun didik 2024-2025. Dan kemudian Bapak Ibu anak-anak semuanya, Bu Malah juga akan menyampaikan terkait capaian lulusan tahun 2025 ini. Yang pertama, capaian kelulusan. Alhamdulillah sebagaimana yang sudah kami sampaikan di tanggal 2 Juni yang lalu, bahwa 56 siswa kelas 6 SDIT Bina Amal 2 lulus 100%. Alhamdulillah. Dengan capaian akademik yaitu rata-rata 92,14. Masya Allah, kalau ini dipredikatkan itu sudah dapat predikat A, begitu. Keren ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Dan kemudian next, capaian norma akademik anak-anak ini khusus kelas 6. Alhamdulillah di bidang qiraati lulusan tahun ini yang mendapatkan predikat jayid. Jayid itu baik ya Ibu Bapak. B kalau misalnya dalam karakter. Ada 6 siswa. Kemudian yang mendapatkan predikat jayid juga atau baik sekali itu ada 10 siswa, dan yang mendapatkan predikat mumtaz, excellent, sempurna, sesuai target adalah 40 siswa. Masya Allah, tidak ada yang mabun apalagi nakis, minimal baik, keren anak-anak semuanya. Lanjut, ini adalah capaian tahfidz Quran Ibu Bapak anak-anak yang mendapatkan predikat jayid ada 17 siswa. Jayid juga sangat baik 27 siswa, dan yang mumtaz 12 siswa. Di mana 12 siswa ini next penjelasannya berikut ya. Ada 6 siswa yang sudah selesai juz 29, artinya hafal 2 juz. Kemudian 3 siswa sudah mencapai juz 28, artinya hafal 3 juz atau
artinya hafalannya sudah sekitar 4 juz, dan kemudian ada satu siswa kelas 6 lulusan tahun ini yang hafal 9 juz lebih. Masya Allah. Coba mana yang hafalannya 9 juz lebih? Coba berdiri. Siapa? Oh, tadi yang membawa tilawah. Masya Allah, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman lainnya. Baik anak-anak, selain itu anak-anak juga di kelas 6 ini bisa mendapatkan prestasi, di mana dari tingkat kecamatan, kota sampai dengan provinsi dan nasional. Ini cukup membanggakan bagi kami. Dan anak-anak, capaian-capaian kalian tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti bisa dilihat detail di map ijazah yang akan kami bagikan ketika prosesi pelepasan. Nanti di dalamnya sudah lengkap dengan ijazah yang dikeluarkan oleh dinas dengan format baru, ya. Kemudian juga ada ijazah pengalaman khas yang ini adalah khas SDE dengan amal 2. Kemudian juga nanti ada transkrip nilai, ya, transkrip nilai yang anak-anak ini mendapatkannya dari nilai-nilai semester 5, semester kelas 5, kelas 6, dan juga nilai asesmen yang terakhir. Kemudian anak-anak kami mohon jangan dibuka di sini nanti, ya, dibukanya di rumah saja. Nanti heboh, saling melihat punyamu bagaimana kelihatan gitu, ya. Jadi bukanya nanti di rumah saja. Insya Allah semuanya nanti dapat di hari ini. Nah, anak-anak semuanya dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini nanti kami Bapak Ibu guru akan melepas kalian. Tentunya ketika kami melepas kalian banyak rasa, rasa ridho pasti, rasa bangga iya pasti, tapi juga ada rasa khawatir. Ya, next. Kami merasa ridho, insya Allah ridho dengan setiap apapun yang ditentukan Allah, setiap apapun yang sudah ditakdirkan Allah selama 6 tahun kita berinteraksi, baik dengan ananda maupun dengan ayah bunda. Harapannya dengan keridhaan tersebut mengikhlaskan, maka nantinya akan memudahkan bagi kami Bapak Ibu guru maupun bagi anak-anak untuk menuju jalan kesuksesan ke depan. Tapi juga kami terharu sekaligus bangga tentunya. Bangga pasti dengan pencapaian anak-anak yang kami sudah pernah sebutkan. Sisi akhlaknya, akademiknya, prestasi-prestasi lainnya itu membanggakan kami. Ya, tetapi benar juga khawatir. Kami dulu khawatir. Barangkali selama 6 tahun berinteraksi atau yang lebih pendek, teman-teman anak-anak yang tidak 2 tahun, 3 tahun, banyak pelayanan-pelayanan kami yang dirasa belum memuaskan. Itu yang membuat kami khawatir nanti hisab di akhirat. Maka dari itu, ketika kami Bapak Ibu guru sudah ridho, bumalah Bapak Ibu guru juga berharap anak-anak dan Bapak Ibu semuanya wali murid juga ridho, mengikhlaskan keterangan kami, memaafkan kesalahan-kesalahan kami dalam setiap proses pelayanan yang dirasa kurang memuaskan. Insya Allah dimaafkan diri Bapak ini, diikhlaskan ini. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, anak-anak di kesempatan hari ini dimana Bapak Ibu besar, ya, next. Ya, yang pertama ini bisa yang dimana anak-anakku kebetulan ini beberapa sedang bersosialisasi ya, semoga telah mendengar di belakang panggung, ya. Ikhfadillah yahfadka, jagalah Allah, ya, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita
memberikan salam kepada Bapak Ibu guru, dan kalau bisa lebih bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kakak-kakak kalian. Jadi kami tunggu, tidak ada mantan murid, ya. Kita masih tetap keluarga besar. Cuma nanti berbeda nama, keluarga besar alumni SDIT Bina Amal 02. Jadi silahkan main. Kemudian yang keempat, pesan yang kemana? Nah ini sangat penting anak-anak. 6 tahun bukan waktu yang pendek, itu panjang. Bapak Ibu dulu pasti sudah memberikan banyak kebaikan, mengajarkan banyak kebaikan, dan tolong kebaikan itu jangan sampai menguap setelah anak-anak lulus. Kebaikan itu jaga dan amalkan, ya, amalkan. Kami mohon, kami minta tolong, karena dengan kalian mengamalkan kebaikan yang sudah diajarkan oleh ibu bapak kalian, berarti insya Allah bapak ibu guru akan mendapatkan pahala amal jariah yang tidak terputus. Mas Afif, habisnya Ya, langsung pada video kan? ini bisa jadi hal yang paling besar yang bisa kami harapkan, bahwa apa-apa yang kami ajarkan kepada anak-anak tetap dilanjutkan, tetap dikerjakan, tetap diamalkan. Dan yang selanjutnya, pesan murah kali ini lewat pantun, ya, dicatat ya. Oke, kebaya cakep dipandang oleh mata, luri jadikan anjal tambah rupawan. Berjuanglah dalam meraih cita-cita, berbekal Al-Quran menjadi pedoman. Pantun kali ini sangat akan besar kami, ya. Pantun yang terakhir, lulus dan berusaha bukan berarti titik akhir, tetapi lulus adalah titik awal yang baru. Selamat atas kelulusan di jenjang sekolah dasar. Jangan lupakan pesan ibu bapak guru. Baik anak-anak, bapak ibu yang dirahmati Allah, sepertinya tidak baik kalau saya berpanjang-panjang sambutannya. Banyak agenda setelah ini, banyak tampilan-tampilan yang akan kita saksikan. Maka dari itu kami cukupkan sambutan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke acara lagi, tadi Bu Maras sudah berpantun, kita akan memberikan pantun kembali ya berikutnya. Jangan lupa bilang cakep. Dengar musik melalui radio, cakep. Seorang penyiar yang memutarkan, cakep. Mari kita saksikan tayangan video momen indah yang sulit terbayangkan. Baik ayah bunda semuanya, selanjutnya adalah tampilan karya video siswa kelas 6 dengan judul Dalam Kenangan. Silakan silakan Mas Feli. Enggak, nanti mereka maju saya ituin dulu aja. Setiap perjalanan memiliki awal dan akhir. Namun kenangan akan selalu abadi dalam hati. Kita akan menyaksikan kisah yang telah terukir, tawa, perjuangan, persahabatan, pengalaman yang telah menemani kami dari langkah kecil di kelas 1 hingga menjadi pribadi yang lebih matang di kelas 6. Video
Hai, Bu Ari sama Bu Nabila keren banget ya jadi guru. Ya keren banget ya. Cita aku pengen jadi guru, kalau kamu pengen jadi apa? Apa ya? Saya udah cita-cita saya jadi perusahaan sepatu. Alasannya Kami akan melangkah ke jenjang baru, tapi kenangan ini tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang selalu percaya pada mimpi kami. Doakan kami agar suatu hari nanti kami kembali ke kebanggaan. Ini habis ini Pak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke. Foto bersama terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada Mbak sponsor yang sudah mendukung acara ini, yaitu ada dari Majelis Sekolah, Gereja Pribadi, Penerbit Pustaka Mulia, Madinah Iman Wisata, Penerbit Yudhistira, Salima, Devatur, BMT Anda, BAS atau Bina Amal Sejahtera, Fotokopi Rifki, Fotokopi Hidayah, Las Bina Amal, dan Bakti Irama. Hai yang berbahagia. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, namun juga tempat menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan. Sekolah kami bersama dengan sekolah-sekolah lain di wilayah
kita selalu ada pada hubungan Allah dan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Ketua Komite SD Nama yang saya hormati, Ketua Yayasan atau Yawati yang saya hormati, dan yang kami banggakan Guru Mara Kepala Sekolah SD Nama yang luar biasa istimewa. Kegiatan ini sangat luar biasa, akhir usaha. Untuk itu kita terus bersama-sama untuk SD Nama. Bapak Ibu, tidak setiap SD atau sekolah mampu menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Hanya SD-SD tertentu yang mampu menyelenggarakan kegiatan seperti ini dan tempat yang khusus luar biasa. Beri tepuk tangan untuk SD ya, luar biasa. Ini sesuai dengan arahan dan kebijakan dari dua nilai dari Ketua Muslim bahwa kegiatan akhir usaha kelas ini expo gelarnya ini memang sebaiknya dilaksanakan dan diselenggarakan di lingkungan sekolah masing-masing atau di tempat gedung milik pemerintah, misalnya seperti rumah dinas atau lain. Kemudian balik kelurahan, seperti kemarin di Brono maupun di Pelaksimongan ini juga menyelenggarakan kegiatan gedung pemerintah. Bapak dan Ibu, bahwa kebijakan dan arahan Wali ini supaya dapat dilaksanakan di lingkungan ini dalam rangka untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masyarakat sekitarnya. Salah satunya apa? Tempat untuk berias atau tempat sewa pakaian. Jadi yang lintas-lintas ini kan berada sendiri untuk berias, gitu kan? Ya, dengan demikian apa? Tempat persewaan pakaian dan tempat untuk berias atau masak itu ya, untuk anak-anak yang tampil tadi, ini kan tentunya juga membutuhkan bantuan orang lain, yaitu tempat sewa, sehingga perekonomiannya dapat meningkat. Belum kegiatan-kegiatan di luar, ya, ada semacam kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan. Itu yang menjadikan suatu arahan dan kebijakan luar, sehingga Bapak Ibu dalam menyelenggarakan kegiatan akhir usaha atau pelepasan nasional ini sangat tepat sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, kegiatan-kegiatan anak-anak ini sangat luar biasa. Untuk itu saya sampaikan selamat bagi anak-anak kelas 6 yang berjumlah 40-an loh, 40-an siswa ini selamat lulus 100% itu. Ya, tepuk tangan ya. 100% luar biasa. Nah, kelihatannya juga berada pada peringkat berapa itu? Di 2, ya, ada sekitar berada di 15 besar. Ya, 15 besar, sehingga posisi ini cukup berkompetitif dengan sekolah-sekolah lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpesan kepada anak-anak semuanya, khususnya kepada orang tua wali murid kelas 6, ya, untuk selalu Bapak Ibu mengawal putra putrinya, ya, mengawal putra putrinya. Ini baru titik awal bahwa anak-anak ini lulus kelas 6 atau lulus SD ini baru mulai awal.
masih ada tingkat pendidikan yang lebih ya, yang harus dikawal oleh panjenengan semuanya. Harapan kami tentunya setelah SMP, kemudian SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi, ya, sehingga nanti bisa membawa nama baik SD Bina Amal. Bapak dan Ibu, bahwa dulu kita mengenal 3 atau 3 pusat pendidikan atau sumber belajar. Sekarang ini menjadi 4. Maka ini perlu saya sampaikan supaya nanti stakeholder, tokoh masyarakat, misalnya ada Pak Lurah, Pak RW, apalagi khususnya komite, ini nanti betul-betul mengawal anak-anak kita. Ya. Yang pertama itu keluarga. Ya, keluarga sudah begini, ya ada banyak karakternya yang luar biasa, sopan santun, ganggunya, apalagi itu dengan sekolah yaitu SD Bina Amal yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, pendidikan karakternya juga luar biasa, ya luar biasa, bahkan mengharapkan penuh bisa membawa nama baik SD Bina Amal untuk masyarakat. Jangan sampai apa nanti setelah sekolah di SMP ya karakternya berubah, ya, karakternya berubah. Kenapa berubah? Karena bahwa pusat pendidikan ini sudah menjadi 4 pusat pendidikan. Yang pertama tadi ya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat itu juga luar biasa di sekitar kita itu ya. Di Bina Amal itu saya kalau melihat situasi ruangan itu agamanya juga luar biasa. Jadi kalau sore itu ada anak-anak yang sudah berangkat ngaji, berangkat sholat, dan seterusnya. Nah 3 ini Bapak Ibu kalau sudah bagus semuanya, insya Allah nanti anak-anak melakukan SMP ya, sampai ke perguruan tinggi juga mempunyai karakter yang baik, yang sudah didasari oleh SD Bina Amal. Dan yang tidak kalah penting yang keempat adalah apa Bapak Ibu? Lingkungan medsos, media sosial. Dua anak kelas ini semuanya punya HP. Iya, punya di bawah di belakang. Punya. Ya, HP dampaknya luar biasa. Kalau dulu guru merupakan sumber satu-satunya sumber belajar, sekarang kalah dengan HP. Nah, tanya Bapak Ibu, jangan anak-anak dan Bapak Ibu saja kalau mengalami kesulitan tanya ke mobilnya. Nah, medsos ini tadi ada pembelajaran yang positif dan baik. Tetapi di medsos ini juga ada pembelajaran yang kurang baik, bahkan negatif. Bapak Ibu semuanya orang tua yang besar, kali ini kan harus cermat, ya, harus cuek, manakala putra putri panjenengan berada di dalam kamar. Ini kalau kamar, pilihan, gitu ya, kemudian itu ditutup, jadi kan jangan merasa tenang-tenang saja. Ya, apakah anak-anak tersebut dengan melakukan kegiatan apa? Karena apa? Dengan HP itu anak-anak bisa melihat dunia luar yang luar biasa. Kalau main game itu kurang tahu ya. Tapi kalau sudah melihat hal-hal pembelajaran yang kurang baik atau negatif, ini tentunya juga akan berdampak lagi yang sudah dirintis oleh sekolah, yang sudah dirintis oleh masyarakat, ya, yang dijaga oleh keluarga, ternyata ada yang sangat berpengaruh, yaitu medsos tadi. Karakter-karakter sopan santun, tata krama, ganggu yang sudah dibelajarkan sama anak-anak selama 6 tahun ini mungkin akan terkikis dengan adanya medsos. Maka saya pesannya itu Bapak Ibu, jadi Pak Tolong setelah anak-anak lulus ini
dia dikawal. Dikawal. Di SMP negeri bagus. Di SMP swasta pilihan anak-anak juga bagus. Ada yang mondok juga bagus. Yang tidak bagus apa? Yang tidak melanjutkan sekolah. Ya, di SMP boleh, di negeri boleh, di swasta boleh, di MTS boleh, di Borno boleh. Ini harus selalu dikawal. Akhirnya harus mengikuti kemauan anak, ya, kumpulin pada anak, kemudian diarahkan. Mengapa anak memilih sekolah? Mengapa anak memilih pondok? Mengapa memilih MTS? Nah, ini tugas dan sepanjang adalah mengawal tersebut. Dan nanti insya Allah Bumara selalu pasti akan memberi laporan kepada kami, kepada anak-anak yang melanjutkan ke sekolah lanjutan berapa, SMP negeri berapa, pondok berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan mohon izin nanti saya juga tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai karena ada dua kegiatan yang sama dan satu ada kegiatan sosial yang lain. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan selamat kepada SDID nama yang luar biasa. Sekali lagi kita terus ya luar biasa karena biasanya menyelenggarakannya di depan halaman sekolah. Dan ini luar biasa anak bisa bereksplorasi. Jadi sekali lagi selamat dan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada itu kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak Haji Edi Fauzini, SESAK MECH selaku Ketua LPI Bina Amal. Acara selanjutnya adalah tampilan karya drama siswa kelas 6 dengan judul Raden Ajeng Kartini dan Kiai Haji Soleh Darat. Dari siswa asli kelas 6 ini akan memberi gambaran bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata, ilmu bisa menjadi jembatan, dan perjuangan bisa menjadi warisan. Selamat menyaksikan. Menyumbang yang mineral dan abu vulkanik yang menjadikan tanah ini begitu produk. Memiliki pengalir air yang tak jiwa, menumbuhkan padi, jagung, sayur, dan buah-buahan yang melimpah. Kekayaan alam tak hanya berhenti di daratan, pesisirnya pun menyimpan potensi bahari yang tak biasa dengan ikan dan
Ia juga terhidup masyarakatnya yang gemar semangat kebersamaan itu telah mulai lagi terwujud dalam setiap sendi kehidupan. Saat musim tanam tiba, para petani saling bahu membangun kawasan tanpa memandang kepentingan. Ketika ada hajatan, tetangga-tetangga dengan segala datang dari memberikan tenda hingga menyaksikan. Bahkan dalam menghadapi musibah, warga tak lagi saling bertepuk tangan dan berbarisan. Gotong royong bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan kerukunan. Para hadirin, akan kita saksikan sebuah tarian unggul-unggul yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa bergotong royong.
ini tehnya. Dari pagi belum istirahat juga. Terima kasih Mbak Sarina. Aku sedang memikirkan sesuatu. Mengapa perempuan tidak diajarkan peluang dengan secara utuh? Itu memang sudah ada dulu, tapi bukan tidak. Kita membantu saja. Tetapi semua itu belum cukup. Aku ingin tahu isi Al-Quran. Bukan sekadar mengenai suatu orang lain. Aku ingin bisa membaca dan memahaminya sendiri. Ayah, bolehkah aku belajar sambil berjalan? Aku dengar di Semarang ada seorang ulama yang sangat dihormati, Kiai Soledar. Kiai Soledar, beliau memang ulama besar, tapi Kartini tidak lazim bagi perempuan untuk belajar langsung kepada seorang kiai. Tapi ayah, justru karena hal lazim itu aku ingin memulainya. Jika perempuan harus dibiarkan bodoh, bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak? Baiklah, aku akan kirim surat kepada Kiai Soledar, tapi kamu harus berjanji tetap menjaga sikap dan nama baik keluarga. Terima kasih ayah, aku janji. Sepertinya itu rombongan dari Jepara, Kang. Benar, sudah ditunggu kedatangannya oleh Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat datang di sini. Kami sudah menunggu kedatangan Doro Ayu. Syukurlah saya sudah tiba. Bisakah saya bertemu dengan Kiai Soledar? Saya Kartini dari Jepara. Niat saya ingin berguru dengan beliau. Tentu, Bapak Ayu. Kiai sudah memberitahukan perihal kedatangan Bapak Ayu. Mari, pintu ini akan kami bukakan. Silakan Doro Ayu. Semoga apa yang Doro Ayu cari dapat ditemukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Kartini datang juga. Silakan duduk anakku. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Terima kasih, Kiai. Perjalanan dari Jepara cukup jauh, tapi hati saya terasa ringan datang kemari. Sudah kudengar namamu dan tulisan-tulisanmu sampai juga padaku. Kau gadis yang istimewa. Kau bertanya tentang hal-hal yang jarang ditanyakan perempuan di zaman ini. Saya hanya ingin memahami, Kiai. Sejak kecil, saya diajari membaca Al-Quran, tapi tak pernah tahu artinya. Mengapa kami, perempuan, tidak diajarkan makna yang sesungguhnya? Pertanyaanmu membuka hati. Banyak orang hanya mengejar bunyi, bukan makna. Padahal Al-Quran itu petunjuk, bukan mantra. Jika tak dipahami, bagaimana bisa jadi cahaya? Saya ingin merasakan cahaya itu, Kiai. Cahaya yang bukan hanya milik kaum pria. Tidaklah perempuan juga berhak
dalam Islam, ilmu itu untuk siapa saja. Aku merasa malu karena selama ini tafsir Al-Quran hanya tersebar dalam bahasa Arab atau Melayu tinggi. Tak semua bisa menjangkaunya. Karena itulah aku mulai menulis tafsir dalam bahasa Jawa dengan aksara Pekor, supaya rakyat kecil pun bisa membaca dan kalbu ini menjadi inspirasiku. Aku akan mulai dari surat Al-Fatihah dan Juz Amma. Kiai, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin belajar. Tapi sekarang saya merasa ini lebih dari sekedar belajar. Ini perjuangan. Benar, Bu. Ini adalah jihad yang paling utama. Jihad dengan ilmu. Ilmu yang menerangi, tahu adalah yang merah bagi perempuan di negeri ini. Saya akan menjaga lentera ini, Kiai. Semoga Allah memberi saya kekuatan untuk menyalakannya bagi yang lain. Sekarang aku tahu, selama ini aku hanya menyentuh permukaan. Tapi sekarang aku menyelami lautan makna. Al-Quran bukan sekedar bacaan. Ia adalah pelita. Agama ini bukan penjara bagi perempuan. Ia adalah sayap. Sayap untuk terbang, untuk tumbuh, bukan untuk tunduk buta, tapi untuk berdiri sejajar dengan kasih sayang. Terima kasih Kiai Soleh Darat. Ilmu yang kau beri akan jadi bekalku. Aku akan ajarkan kepada adik-adikku, kepada kawan-kawan sepenjara adat, bahwa ilmu adalah milik semua. Karena pendidikan adalah jalan pembebasan, dan perempuan pun berhak merdeka dalam pikiran dan jiwa. Selamat pagi saudara-saudariku. Hari ini kita akan membaca arti surat Al-Fatihah. Bukan sekedar menghafal, tapi memahami.
karena setiap ayat adalah pesan cinta dari Allah. Nurul, apakah benar Allah itu dekat dengan kita? Saya ini orang kecil, kadang merasa takut bahkan untuk berdoa. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Tak memandang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, semua dicintainya. Doamu berharga, bahkan jika kau tak pandai mengucapkannya. Mari baca bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang penuh ilmu, keadilan, dan kemuliaan. Ndoro Kartini, mengapa Ndoro mau mengajar kami? Bukankah Ndoro bisa hidup nyaman saja? Karena aku tidak bisa bahagia sendiri. Kalau aku tahu ilmu, aku harus membaginya. Kalau aku tahu kebenaran, aku harus menyuarakannya. Ini tanggung jawabku. Ini cintaku untuk sesama perempuan. Hari ini cukup. Bawalah makna ini dalam hidup kalian. Jangan takut bertanya. Jangan takut belajar. Perempuan bukan beban, tapi pelita bagi keluarga dan bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati para tamu undangan. Biasanya kalau ada Pak Jokowi ada Mulyono. Hari ini ada Jokowi ada Mulyono. Terus kenapa ya Pak? Tapi kalau di Tempo, tapi Mulyono bersitulah Mulyono. Yang saya hormati pimpinan yayasan yang hadir, pimpinan LPIT, Bapak Edi Fauzani, para pimpinan unit yang hadir, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya anak-anakku yang berbahagia kelas 6 yang hari ini melakukan acara akhir sana ini. Tadi yang pentas di depan kelas 6 semua. Nah yang terakhir kelas 6 semua. Tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki yang soleh dan berani di sebuah kota yang sangat sekuler. Anak kelas 5 SD ini diminta oleh guru agama, ada pelajaran agamanya, untuk praktek sholat. Kemudian sang guru menggelar koran di lantai. Laki-laki umur kalau kelas 5 berapa tahun kira-kira? Anak-anak udah berapa tahun? 12. Berarti sudah balik ya? Kemudian siswa kelas 5 SD tidak mau, dia protes kepada gurunya, saya tidak mau sholat dengan alas koran yang ada. Maka si guru kemudian mencari di depan Pak Mulyono ada taplak meja, kemudian ditutupkan di atas koran, dan kemudian baru sang anak ini mau sholat. Maksudnya praktek sholat. Dan hari ini Bapak dan Ibu sekalian, anak itu sekarang salah satu tokoh muslim terpenting di dunia. Siapakah dia? Siapa anak-anak tokoh muslim terpenting hari ini di dunia? Erdogan. Tulisannya Erdogan. Jadi anak-anak sekalian, ternyata pendidikan di usia dini sampai SD itu pendidikan yang paling penting. Dan kalian hari ini sudah mendapatkan itu, pendidikan agama yang insya Allah mencukupi untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan anak-anak sekalian yang hari ini di wisuda, yang hari ini melakukan kegiatan akhir sana, semuanya akan menjadi tokoh-tokoh dunia. Amin. Allahumma. Tokoh dunia yang dia tidak fokus kepada kulitnya dari syariat
tetapi fokus kepada esensi dari ajaran. Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan Presiden Erdogan ini salah satu yang sangat menonjol adalah ketika beliau menjadi wali kota Nisa, di mana beliau sangat peduli dengan yang namanya penyandang disabilitas cacat, ya. Beliau sangat peduli yang dengan namanya air bersih. Beliau sangat peduli yang namanya sampah dan transportasi publik. Yang itu akhirnya tanpa berbicara tentang syariat, akhirnya kemudian jilbab bisa diperkenankan lagi. Yang sebelumnya dilarang jilbab di tempat umum, kemudian dengan keunggulan dia bukan karena berbicara tentang jilbab, tetapi berbicara tentang substansi tentang Islam yang rahmatan lil alamin, itu kemudian syariat itu sedikit demi sedikit bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kalian harus punya semangat yang kuat, komitmen yang kuat, yang hari ini kalian sudah dididik untuk memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai luntur. Ada yang melanjutkan ke sekolah negeri? Ada. Ada yang ke pesantren? Ada juga. Dimanapun kalian, apakah nanti di sekolah negeri ataupun mungkin di pesantren, ada juga yang di Binama? SP? Oh belum? Ada? Ya. Jadi anak-anak sekalian, dimanapun nanti kalian, tolong dipegang teguh ya, pendidikan agama yang sudah kalian dapatkan untuk kalian bisa ibadah dengan baik. Insya Allah dengan bekal ibadah yang baik kepada Allah SWT, kalian akan bisa belajar dengan serius, dengan tekun. Insya Allah kalian semua akan bisa sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Dan Bapak Ibu sekalian, para wali murid yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua MS Mas Maturun, masih ketua ini? Terakhir ini. Terima kasih ya, luar biasa kesertaan dari MS Binama 02. Tepuk tangan untuk seluruh pengurus MS Binama 02. Ini termasuk majelis sekolah yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah Binama 02 banyak mendapatkan dukungan dari para wali murid yang berada di majelis sekolah, sehingga kegiatan-kegiatannya cukup bahkan kadang-kadang ya melebihi Binama 01. Tepuk tangan untuk MS kita. Dan mudah-mudahan ke depan sepertinya kepala sekolah mau ganti ya? Iya, wilayahnya mau diganti nggak kepala sekolah? Nanti kita tunggu rapat yayasan, karena ini teman-teman yayasan hampir semuanya berangkat haji. Tinggal saya sama Pak Edi, Pak Juan yang biru. Kita berharap ada penyegaran di Binama 02 ya. Kita naikkan, promosikan Bu Mar'ah biar naik kelas. Tepuk tangan untuk Bu Mar'ah yang sangat luar biasa membawa Binama 02. Insya Allah hari ini sudah 100% ya kuotanya. Hampir 100% ya, bisa mengungguli Binama 01 ya, bahkan di dalam prestasi-prestasinya. Dan mudah-mudahan keberhasilan ini insya Allah Bapak Ibu sekalian akan terus berlanjut, akan terus berkembang, dan mudah-mudahan mohon doanya agar kami di Binama bisa mengawal ya, pertumbuhan dan perkembangan Binama ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terbaik yang ada di Kota Semarang. Demikian harapan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan sekali lagi jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh murid yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Binama. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita sekalian.
dan Pak Mulyono matur nuwun kehadirannya, dan terus kami mohon bimbingan dari Dinas Pendidikan. Walaupun kemarin saya sempat sering ketemu Pak Kepala Dinas Pak Bambang, karena beliau sekaligus Kepala Dinas PLT Perdagangan yang menjadi mitra kami di Pak Sipi, dan mudah-mudahan prestasi-prestasi bina amal yang didukung oleh Dinas Pendidikan di Kota Semarang ini terus demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, dan mohon ini tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ternyata belum 100%, masih kurang beberapa murid. Barangkali Bapak dan Ibu wali murid bisa menyampaikan, mencarikan murid sehingga bisa 100%, karena kalau yang bicara yayasan itu kayaknya ya namanya promosi, tapi kalau yang bicara wali murid insya Allah lebih mengena di hati, dan mudah-mudahan bisa menggenapi 100% kuota bina amal tersebut. Baik, matur nuwun, kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dalam agenda hari ini kita dari sekolah mengadakan kegiatan akhir sana. Apa itu? Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami izin menyampaikan beberapa hal. Untuk yang pertama, kami sangat terkesan dengan konsep yang diadakan dari sekolah pada siang hari ini dengan bertemakan ini kebudayaan. Dari tadi saya masuk itu saya sudah kaget kok banyak anak-anak memakai baju lurik, yang putrinya memakai kebaya, dan bapak ibu gurunya juga memakai kebaya dan baju lurik. Saya pikir tadi saya salah masuk. Kemudian tadi juga pas kirap juga diiringi dengan apa ya, itu kalau salah tembang Kebo Biru gitu. Tembang Kebo Biru itu mengingatkan saya 21 tahun yang lalu waktu saya menjadi raja di Kabupaten Pacitan alias Raja Sehari. Jadi istri saya orang Pacitan, waktu menikah itu langgangnya Kebo Biru, dan saya itu jadi teringat dengan itu suatu apa ya, salah satu bentuk nguring-nguring kebudayaan Jawa gitu. Itu sangat, menurut saya itu sangat bagus sekali. Malah kemungkinan nanti kalau diperkenankan tuh Bina Amal itu nanti juga ada baju luriknya kalau diperkenankan, itu sebagai bentuk kita nguring-nguring budaya Jawa. Itu kalau di Jogja itu sudah hampir seluruh sekolah memakai baju lurik kalau hari tertentunya. Kemudian tadi juga waktu acara juga pentas dari anak-anak juga mengunggah cerita dari pahlawan-pahlawan kita yang hebat, dari Ibu Kartini, dari Kiai Soleh Darat. Kemarin saya juga direkomendasi sama Bapak Ibu Guru, Pak besok jenengan juga pakai baju lurik nih. Kalau saya pakai baju lurik dan pakai tiket atau belangkon, nanti saya dikira nanti kayak Haji Ahmad Dahlan. Jadi tidak usah aja lah, biasa saja. Nah itu tadi cerita tadi itu sebenarnya juga bagus sekali. Itu juga selain untuk kita orang tua juga anak untuk dedikasi bahwa perjuangan para pahlawan kita itu sangat berat sekali. Sebenarnya sebelum Ibu Kartini mengimplementasikan kesetaraan dengan wanita dan laki-laki, itu dari dulu sudah ada, yaitu kalau dari Indonesia itu ada namanya Cut Nyak Dim. Beliau itu juga menggantikan suaminya menjadi panglima perang waktu menjajah, melawan penjajah. Kemudian dari zaman Nabi juga ada sahabat Nabi yang dari perempuan itu yang juga gugur membela Nabi, itu juga ada. Jadi cerita-cerita itu sangat bagus sekali, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, saya mewakili dari majelis sekolah secara pribadi dan mewakili wali murid dan mewakili dari adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 6 yang sudah dinyatakan lulus dari sekolah kita tercinta di SDIT Bina Amal 2. Mudah-mudahan kelanjutannya nanti mungkin ada yang masuk pondok pesantren atau sekolah negeri atau sekolah lainnya diberikan kemudahan dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan buat anak-anak kelas 6, perjuangan kalian semua tidak berakhir dari sini. Tetap
lanjutkan ke tingkat lebih tinggi dan mungkin bisa membawa nama baik alma mater dari SDIT Bina Amal 2. Tunjukkanlah bahwa SDIT Bina Amal 2 itu memang menjadi sekolah penggerak dan mempunyai predikat yang baik di pendidikan. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid, saya juga ucapkan selamat, putra putrinya sudah lulus, tetap mendampingi dan dibimbing Bapak Ibu. Karena saya tuh kemarin tuh waktu di Instagram tuh sempat melihat ada suatu sekolah yang dia itu akhir usananya itu biasa wali muridnya berjejer dengan guru, dengan putra putrinya, tapi yang menjadi pemandunya itu seorang anak SD laki-laki, ini sekolah dasar, tapi dia gemulai itu di media sosial. Saya sangat prihatin. Prihatinnya kenapa seperti itu kegiatannya? Anak laki-laki yang gemulai memandu acara itu, di belakangnya ada teman-temannya dan bapak ibu gurunya di belakang, itu saya prihatin sekali. Kita kalau punya anak laki ya kita didik sebaik mungkin, jangan sampai mengarah ke sana, karena kodratnya laki-laki ya laki-laki. Tidak ada yang laki-laki semi perempuan itu tidak ada. Itu kalau di zaman Nabi sudah tidak tahu maksudnya ke apa. Jadi seperti Bapak Ibu. Kemudian untuk teman-teman dari tim majelis sekolah yang putra putrinya lulus, otomatis juga akan dengan semua juga lulus dari majelis sekolah. Lalu dengan Bu Dianeka, Bu Juju, terima kasih dan lainnya, Bu Dewi Malina, terima kasih sudah bersama kami 3 tahun untuk bersama-sama di majelis sekolah memajukan sekolah kita yang kita cintai. Saya lagi sangat terima kasih buat teman-teman, jangan lupakan sekolah kita ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata atau tutur kata kami yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.